Kalau di sambutan-sambutannya itu lah. Bukan, sembahyang 7.10. Sembahyang. Untuk jalan nggak? Saya hampir langsung, bukanlah hampir lagi. Zikir. Setelah sembahyang 7 kali takbir doa. Bisa. Di sambutan-sambutan.
Yang itu, Bay. Yang itu, Bay. Apa yang itu? Yang itu. Soalnya yang Buka baik. Mangga gancang. Serawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita telah dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita ke alam terang benderang, terbebas dari pengaruh-pengaruh jahiliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mangga baca ini. dalam kesempatan ini Bukan, mangga baca. kami mohon waktu sejenak Dikumpul kan? untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya satu, masalah penerimaan zakat. Jadi untuk penerimaan zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Masjid Jami Al-Hadi, masyarakat kita di seluruh wilayah Gilir yang menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat, yaitu berupa uang, ada 205 orang dengan jumlah nilai keseluruhan 5.125.000. Kemudian berupa beras 31 orang dengan jumlah keseluruhan 77,5 kg. Kemudian zakat mal berjumlah 2 juta. Kemudian infak 3.030.000. Jadi itulah amal-amal Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik yang disalurkan lewat kami. Dan untuk zakat fitrah tadi malam sudah kami salurkan kepada yang berhak menerima. Jadi sekali lagi kami mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang telah mempercayakan penyerahan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Masjid Jami Al-Hadi di seluruh wilayah Gilir. Kemudian ini ada susulan dari Bapak Ujang Rizaldi tadi, ada infak dari hamba Allah berjumlah 200.000. Jadi dengan sendirinya saldo penerimaan ini tadi berempat jadi 3.230.000. Itulah yang dapatkan berkat masalah infak ini. Kemudian yang selanjutnya tentu saja sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada lebaran ini atau hari ini kita
banyak kedatangan tamu. Tamu-tamu istimewa, artinya banyak keluarga kita yang dirantauan ini belanja. Alhamdulillah, syukur kita sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena lalu tahun ini di pajak belanja. Oleh masalah COVID ini kan, jadi COVID ini cara lagi puluhan situ caknya. Kemudian yang perlu kami beritahukan juga yaitu sekarang ini Masjid Jami Al-Hadi ini, masjid yang kita banggakan ini, kita sedang membangun menara masjid. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan baik warga yang menetap di Desa Rubola yang Gilir ini maupun yang ada di perantauan. Jadi dukungan itu banyak tentunya kan, doa, dukungan finansial, mungkin saran, macam-macam dukungan itu. Jadi kami mohon dukungannya kan, karena ini ya gawe kita sama, bukan gawe kami pengurus masjid bayar. Itu. Kemudian yang selanjutnya untuk petugas-petugas sholat Idul Fitri hari ini yang bertindak sebagai imam Bapak Burhan, Itu Burhan. kemudian khotib Bapak Harrison atau yang kita kenal Bapak Heri. Beliau ini jarang ada di dusun, mungkin ada yang tidak pahamnya. Jadi Bapak Harrison atau Bapak Heri ini anak dari Haja Nurwati. Jadi mungkin ada yang belum tahu kan. Kemudian Bilal Bapak Tanhar EPD. Kami rasa itu baik yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya wakil dari pemerintahan akan menyampaikan beberapa maklumat kepada Bapak Muslimin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebelumnya kami minta izin, mohon maaf, minta waktu sedikit karena ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Pertama, kami mewakili dari jajaran pemerintahan Desa Rubola yang Gilir pada kesempatan yang berbahagia hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, atas nama pemerintah Desa Rubola yang Gilir mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, ini penting sekali karena terang saja kami mendapat masukan, ide, wawasan dari beberapa tokoh masyarakat kita yang tidak tinggal di dusun ini, adalah yang merantau. Mereka tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang punya wawasan, yang punya ide, yang punya wacana ke depan yang lebih baik. Saat ini kami sampaikan, ini khusus untuk warga kita yang tinggal di dusun. Kenapa kami sampaikan demikian? Kami pun merasakan bahwa itu yang ada di dusun ini setiap tahun itu bukannya ada penambahan. Ini terlebih khusus di bidang keagamaan, ya, di bidang keagamaan. Kita bangun masjid, semoga ini tapi makmumnya sangat minim.
Adapun kalau kiri-kiri kita nak belajar, kiri-kiri di dusun itu pacak mendapatkan guru yang memuaskan, itu cari solusi untuk mengundang guru yang dari luar. Jadi kami sangat mengharapkannya kepada warga yang tinggal di dusun ini. Kini banyak yang muda, yang punya wawasan, yang punya pikiran yang maju. Mari kita sama-sama pertama memakmurkan masjid ini. Alangkah baiknya lagi kalau kita punya wawasan, punya wacana mengadakan apa semacam majelis taklim, pengajian, walaupun tidak rutin setiap malam atau setiap minggu, bisa setiap bulan. Nah ini sangat kami mengajak. Terus terang saja, kami sangat tergugah, sangat sedih keadaan kita semacam ini ya. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki keadaan di desa kita ini, khususnya di bidang keagamaan. Jadi tidak perlu kita saling bantah, saling sikut, saling ngomongkan. Mari kita sama-sama untuk memajukan generasi muda kita akan terus bermunculan. Jadi kalau kita yang tua ini memberikan bimbingan, kemudian nasib kita ke depan. Itu sangat kami harapkan. Jadi mohon maaf, bukan kami merintah, kami mengajak, kami pun siap kalau kita punya wawasan wacana yang sama. Bapak-bapak ibu jemaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari raya hari ini seperti biasa setelah selesai sholat, silakan kita bersalam-salaman ataupun pantauan, tapi dengan catatan bahwa kegiatan kita sehabis lebaran ini masih banyak, kewajiban kita masih banyak. Ya, jadi sekali lagi kami mengajak kepada masyarakat, khususnya kita yang lanang-lanang. Apa yang tidak mau berjalan, kita ini berlalang berjalan. Alhamdulillah. Tapi ngapunten kita yang lanang ini mati langkah kali. Nah, ini perlu kita pikirkan. Baik, itu saja. Yang terakhir, kami mohon kepada jemaah ibu yang ada di belakang, sebelum khotibnya mengucapkan penutupan khotbahnya, jangan dulu ribut atau beranjak dan sebagainya. Itu saja. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekeliruannya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bukan gurui, bukan materi, kami sholat ini setahun sekali. Kita sama-sama mengingatkan atau menyebut niat usalnya. Jadi kita serba Usoli li idul fitri Rokataini Mahmuman Lillahi ta'ala. Untuk rakaat pertama salawat tasbihnya 7 kali. Untuk rakaat kedua tasbihnya 5 kali. takbir. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Sudah, supaya kita seragam, niatnya sama. Kita mulai sholat. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Salatu idul fitri nabilata lakum matabi'ani sunnati nabiyikum rahimakumullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. La yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma waddaka rabbuka wa ma
yatim bawa wajibkan dolam pada wajibkan ilam fauna famal yatim fala takhar wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina huddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Doi bapak kita, mertua-mertua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, anak-anak kita, nenek moyang kita, kaum muslimin, mukminin, muslimat, mukminat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi kita ucapkan percaya ini kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang dirantau maupun yang menetap di sana belakang yang telah membantu pelaksanaan pembangunan Masjid Jami'ah ini melalui infak, sedekah dan sebagainya.
di Jami Al-Hadi ini Alfa yang masih hidup kami mudah-mudahan yang masih hidup diberikan rezeki yang lapang dan dipanjangkan umur yang berkah. Dan yang telah kembali kepada Allah SWT minta dirimini segala amal perbuatannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب الشاكرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناشرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقوت وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرائم وحسن الحواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبين بالآخرة وقرب اغفر وارحمهم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pagi-pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, nenek moyang kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan jauhkan kami dari jalan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani. Jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya dan membahayakan ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami yang baik-baik ya Allah. Dan jauhkan dari segala kesusahan dan keenaan ya Allah. Ya Allah, angkatlah harkat dan derajat hidup kami di muka bumi ini ya Allah. Dan angkatlah dan derajat hidup kami akan menghadapmu nanti ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah diri atas hidup kami, mati kami dan ibadah kami ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Agar kami bisa berbuat baik dan beribadah sebanyak mungkin ya Allah. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم كون المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخيركم مقال الدين في جيش سيد المرسلين رب اغفر لنا منك بخير نزار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر المسلمين الحاضرين القائدين التأذين رب العالمين رحمكم الله. رؤي بالحضر عن زيد البشر وشفيع الأمة يوم المحشر أسرى بالهباب والأجم ومام الأكاريم والشم وإمام بلد الحرام سيدنا محمد بن عبد الله ابن أبي طالب ابن حسين ابن عبد مناف النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ربه فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فلا إلى الفطر اتبعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. وقل الحمد لله الذي لم يتعس ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun azim wa'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harama 'alaikum fihi siyam fahuwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabihu rabbakum fihi wa'azimuhu wa tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah ini, saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa saat ini, di saat kita sedang bergembira, ada saudara-saudara kita yang justru sedang bersedih di rundung malam. Ada saudara-saudara kita yang masih terlunta-lunta di perjalanan. Ada saudara-saudara kita yang masih berlinang air mata di lorong sebuah rumah sakit. Ada pula yang masih sibuk mengais sampah di sisa-sisa di sudut sebuah gang. Ada saudara-saudara kita di Palestina yang senantiasa melewati hari dalam ancaman kelaparan dan pembunuhan oleh Yahudi. Begitu pula saudara-saudara kita di Syria yang kehidupannya luluh lantak oleh perang dan penindasan. Saudara-saudara kita di Sudan juga tidak kalah getirnya akibat kelaparan yang katanya merupakan bencana kelaparan terburuk abad ini. Nasib tidak menentu juga dialami saudara-saudara kita di Tiongkok. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita sesama muslim yang hidup di bawah ancaman. Baik ancaman dari alam, perang maupun penghinaan dan penindasan, termasuk di negeri kita yang tercinta ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua saudara-saudara kita tersebut dianugerahi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapinya. Allah turunkan pula di hati mereka kegembiraan di hari Idul Fitri ini. Allah kuatkan iman mereka dan Allah hancurkan segala kekuatan kafir yang menindas mereka. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bergembira hari ini? Karena kita telah melewati bulan Ramadan, bulan ujian, bulan yang oleh sebagian orang disebut sebagai kawah canda di muka bagi perjalanan rohani seorang muslim. Dan kita bergembira karena kita merasa telah melewatinya dengan baik. Oleh karena itu, maka hari ini disebut dengan hari kemenangan, yaitu lahir kembali dan kembali kepada fitrah bagai bayi nan tak menanggung dosa. Jamaah yang mulia, sungguh kita harus bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk bertemu Ramadan ini. Allah masih beri kesempatan kita untuk bertobat dan memohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Setelah 2 tahun lebih ini kita diingatkan akan kematian lewat gelombang COVID-19. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang meninggal dunia dengan perantara wabah COVID ini. Hampir setiap hari di grup-grup sosial media kita muncul ucapan duka cita. Bersyukurlah kita kalau Ramadan ini di meja makan kita, saat buka puasa dan sahur, pesertanya masih lengkap. Tapi kesempatan hidup ini, kesempatan tobat ini harus benar-benar bisa kita sikapi dengan baik. Karena waktu kematian datangnya tidak kita ketahui dan bisa datang dengan tiba-tiba. Ada beberapa tahapan yang mungkin bisa menggugah kesadaran kita. Di antaranya pertama, yakinkan diri kita sepenuhnya apa yang telah Allah wahyukan dalam Al-Quran sepenuhnya adalah kebenaran. Banyak mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran yang seiring waktu terus terbukti secara ilmiah, yang menuntun profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan non-muslim akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Fussilat 41-53. Dari sekian banyak profesor dan ilmuwan tersebut, di antaranya Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Perancis. Bucaille adalah pemimpin ahli bedah yang dikirim Perancis dalam penelitian mumi di Mesir. Hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi
adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsam untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penelitian yang dilakukan Busail menyisakan pertanyaan. Bagaimana bisa jasad tersebut bisa terjaga? Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim seraya membuka Al-Quran dan membacakannya untuk Busail. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus 92. Ayat Al-Quran ini sudah disampaikan sekitar 1300 tahun yang lalu, di saat tubuh Fir'aun belum ditemukan dan belum ada teknologi yang menganalisa hal tersebut. Ayat ini sangat menyentuh hati Busail. Ia mengatakan, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Akhirnya seorang profesor Prancis masuk Islam karena kebenaran Al-Quran dari kajian ilmiahnya. Satu lagi, Tegata Tejasan adalah ilmuwan dalam bidang anatomi. Beliau masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan. Pada lapisan terakhir terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa saat terjadi luka bakar sehingga lapisan terakhir, orang tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf dan eperan yang rusak akibat luka bakar tersebut. Informasi ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surat An-Nisa 56. Tanggal 3 November 1983 adalah hari bersejarah bagi Tagata. Karena pada hari itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan hal layak umum bahwa ia masuk Islam. Masih banyak bukti-bukti ilmiah yang lain dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain yang masuk Islam karena mereka menemukan kebenaran Al-Quran dalam bidang mereka masing-masing. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau tadi kita berbicara tentang kajian kebenaran Al-Quran dari sisi ilmu modern dan meyakinkan diri kita dengan sepenuh hati dan seyakin-yakinnya akan kebenaran Al-Quran untuk menggugah hati kita sebagai tindak lanjut madrasah Ramadan kita akan lanjutkan dengan penyampaian dahsyatnya syakaratul maut, siksa kubur dan siksa akhirat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Sekali lagi kita sudah meyakinkan diri kita dengan sepenuh hati dan seyakin-yakinnya akan kebenaran Al-Quran. Al-Quran selain berbicara tentang nikmat surga, juga berbicara tentang dahsyatnya syakaratul maut, siksa kubur dan siksa neraka. Kita dapat melihat dalam surat Al-An'am sebagai dahsyatnya syakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am 93. Di surat yang lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kaffarul malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum wazuqu azabal hariq." Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentu kamu akan merasa ngeri." Quran Surat Al-Anfal 50. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang membelakang dan berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya." Quran Surah Al-Ma'raj 15-18. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makanan penghuni neraka. "Sungguh buah zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut,
seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran surat Ad-Dukhan 42-46. Dan adapun minuman penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka? Diberi minuman dengan hamim, air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Quran surat Muhammad 15. Dan pakaian penduduk neraka juga Allah sampaikan, pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Quran surat Ibrahim 50. Bahkan alas tidur beserta selimut mereka terbuat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-A'raf 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 20 sampai 22 yang artinya, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari api. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ayat-ayat di atas adalah contoh-contoh gambaran siksa neraka. Betapa dahsyatnya semua siksa di atas. Saking dahsyatnya, hanya untuk mendengar siksa kubur saja manusia tidak mampu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW sedang melewati kuburan, tiba-tiba keledai yang ditumpangi Rasulullah lari dan hampir menjatuhkan beliau. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kubur ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi, ketika mereka syirik. Jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Bisa kita bayangkan, kalau mendengarnya saja Rasulullah sampaikan bahwa kita manusia tidak akan sanggup, apalagi kita harus mengalami siksa kubur tersebut. Kita berlindung dari siksa kubur. Dan akhirnya hanya penyesalan yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Al-Azab 66. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada mereka yang ragu-ragu akan kebenaran azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah azab yang dulu kamu selalu meragu-ragukannya. Quran surat Ad-Dukhan 50. Sekali lagi, jangan sampai kita ragu atas azab yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran ini. Menyepelekannya, mungkin juga mengatakan, itu urusan nanti. Mungkin juga masuk dalam keraguan ini. Berbagai bentuk siksaan yang pedih semua ada di dalam neraka. Namun demikian para penghuni neraka tidak mati dan tidak pula merasakan bisa istirahat dari siksaan yang sangat menyayat itu walau sekejap saja. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Mengiringi setiap kelalaian dan perbuatan dosa dengan kebaikan. Niscaya Allah menghapusnya. Mari jaga salat kita. Mari jaga salat kita. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salat wajib 5 waktu. Mari jaga salat kita. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salat wajib 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makanan kepada orang miskin dan membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Quran surat Al-Mudaththir. Di sini disampaikan bahwa penghuni neraka sakor adalah termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Di sini disampaikan bahwa penghuni neraka sakor adalah termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Dan mari kita laksanakan salat wajib 5 waktu di masjid. Mari kita laksanakan salat wajib 5 waktu di masjid. Suatu saat ada seorang sahabat yang buta menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid.
lalu dia meminta keringanan untuk sholat di rumah. Maka Rasulullah pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika sahabat tersebut beranjak pulang, Rasulullah kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat azan? Sahabat tersebut menjawab, iya. Beliau bersabda, penuhilah panggilan tersebut, sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Bisa kita bayangkan, kalau seorang buta saja, Rasulullah haruskan untuk sholat jamaah di masjid. Kalau seorang buta saja, Rasulullah haruskan sholat jamaah di masjid. Bagaimana kita yang sehat ini? Sekali lagi, takutlah pada siksa Allah. Disampaikan, apabila kamu tahu kebaikan dari sholat berjamaah, maka kamu akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan mari kita jaga hubungan sesama saudara muslim. Mari kita saling jaga, saling menasihati dalam ketaatan dan kebenaran, dan menjauhkan diri dari saling menzalimi. Karena semua perbuatan kita, baik buruk besar kecilnya, akan ada balasannya tanpa terlewat sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah 7 dan 8. Mari kita giatkan pendidikan keagamaan untuk diri kita sendiri. Mari kita adakan pengajian-pengajian tausiah untuk menjaga stabilitas keimanan kita dan pengetahuan kita. Dan mari untuk anak-anak kita ikutkan di pengajian-pengajian Al-Quran. Segera kembalikan TPA di masjid kita ini. Ya. Berikan pendidikan Al-Quran yang cukup untuk anak-anak kita. Karena kalau kita mau melihat tahun-tahun ke depan bagaimana desa kita ini, lihatlah anak-anak kita sekarang. Bagaimana pendidikan mereka. Kita harus betul-betul peduli terhadap hal ini. Salah satu amalan yang tidak putus, meskipun kita telah meninggal dunia, adalah anak yang soleh. Salah satu amalan yang tidak putus, meskipun kita telah meninggal dunia, adalah anak yang soleh. Diriwayatkan bahwa siksa kubur seorang qadi, juru hukum, yang meninggal saat anaknya belum lahir, yang diringankan siksa kuburnya karena anaknya yang sedang mengaji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling cerdas adalah, dan yang paling mulia adalah, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan ia berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Yang berarti pesan tersebut juga adalah untuk kita umatnya. Hidup dan berbuatlah sesuka kita. Tidak mau puasa silakan, tidak mau sholat silakan, mau berbuat zalim juga silakan. Tetapi ingat, kita akan mati. Kita akan mati. Mati yang waktunya kita tidak ketahui. Bisa 10 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, tapi juga bisa hanya beberapa menit ke depan. Apakah kita tidak takut dengan siksa-siksa neraka yang sudah digambarkan Allah dalam Al-Quran tadi? Bagaimana kalau tiba-tiba kita di dalam keadaan tidak siap, apalagi dalam melaksanakan maksiat, tiba-tiba Allah panggil. Masya Allah, kita berlindung dari hal-hal yang tidak baik dan kematian yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addi ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'i fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi biqudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islama wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da wad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal wazzalazila wal mihan wasu'al fitanana wal mihan ma zuhra minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasail buldanil muslimin na'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Apa? Tadi gua turun habis orang tiap hari. Ada dulu surat tugas. Oh, mana ini tadi? Kotak. Dari umum jam. Kita korban itu yang berjalan.